Saya tahu maksudmu. Ya, saya tahu. Jangan kepanjangan. Saya sudah tahu. Jadi itu pertanyaan klasik banyak banget. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu tahu nggak bedanya Tuhan dengan Allah? Tolong jangan merokok. Ini kita lagi ibadah. Jangan merokok. Kamu tahu bedanya Tuhan dengan Allah nggak? Nah, itulah masalahnya. Kamu aja, dan iya, kamu aja bingung kata Tuhan dengan Allah, ya kan? Berarti Jadi bagaimana kamu harus menjawabnya kalau kamu nggak ngerti bedanya? Oke, berarti harus pemahaman tentang. Iya, harus Tuhan itu apa, Allah itu apa, harus jelas. Nah, sekarang dibalik. Orang Islam itu tahu nggak yang ngomong itu Tuhan nama Allah? Yesus bukan Tuhan. Siapa bilang Yesus bukan Tuhan? Orang kita bolak-balik, ada nggak Allah Yesus kamu berdoa di gereja? Allah Yesus, pernah nggak bilang begitu di gereja? Pernah nggak ada pendeta yang berkata Allah Yesus begitu, ada nggak? Enggak. Saya belum pernah dengar. Selalu orang berdoa apa? Tuhan Yesus. Terus ada nggak yang berkata Tuhan Bapa? Ada nggak di gereja? Selalu berkata Allah Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus Kristus. Betul? Itu bukannya nggak ada maksudnya. Itu memang sudah ditulis Allah Bapa. Karena Allah itu berasal kata Elohim kan. Kalau Tuhan Yesus dari kata Adonai, dari kata Kurios. Nah, itu ada di penjelasan saya. Kamu harus tahu itu dulu, beda kata Tuhan dengan Allah. Kalau ketuhanan Yesus jelas Tuhan. Nah, orang Islam aja bingung. Di surat Yusuf itu, yang satu Firaun di Rob, Tuhan itu dari kata Adonai, Kurios atau Rob. Ya, itu ada di cari video saya, membedakan Tuhan dengan Allah dan nama Allah judulnya videonya. Nah, orang-orang Islam jadi bingung. Allah itu Tuhan atau Tuhan? Oh Tuhan, oh iya. Tapi tulisannya dari Rob. Firaun juga bilang Rob. Nah, Allah itu. Nah, kamu harus tahu itu dulu. Nanti baru bisa ngerti yang kenapa diberikan kepadaku. Ya kan? Karena Yesus sebelum mati disalib, dia harus benar-benar manusia. Harus manusia. Nah, makanya tadi pemahamannya Ramban tadi di awal kamu ngikutin nggak tadi? Rabi, Ramban, Nahamides. Yehova yang menjadi manusia harus benar-benar manusia. Dia bilang, kalau nggak manusia, salah pemahamanmu. Ramban bilang gitu. Nah, orang Kristen datang kepada orang Yahudi, Yesus itu Allah, ditolak sama Ramban. Nggak bisa. Maka dia bukan Mesias. Karena Mesias itu harus manusia. Mesias itu artinya apa? Artinya apa? Kamu tahu nggak artinya Mesias? Penyelamat. Salah. Orang yang diurapi. Yang diurapi. Itu harus benar tuh, terminologi itu kamu harus benar semua. Kalau nggak kamu debat sama orang Islam diputar-putar sama mereka. Karena mereka nggak ngerti dan kamu di framing kamu berdebat sama orang Islam sama-sama nggak ngerti, terminologinya sama-sama salah. Nah, itu yang akhirnya kita sama-sama ngotot-ngototan tanpa ngerti. Nah, kalau saya jelas Ustadz Masih bilang salah, tak lurusin sampai lurus. Ngalah Pak, nggak bisa, kebenaran kok ngalah gimana sih? Makanya saya hajar terus sampai dia tak goblok-goblokin sekalian, saya maki-maki sekalian dia saking gobloknya kan. Nggak bisa membedakan terminologi, harus lurus dulu. Terminologi harus benar, kalau enggak kita debat kusir. Kalau terminologi nggak benar, akhirnya ujungnya juga kayak Tuhan dengan Allah saja, pendeta aja nggak bisa bedain kok. Nah, Mesias itu artinya diurapin. Bagaimana bisa Allah mengurapi dirinya? Baik. Tapi kalau misalnya berkata bahwa Mesias itu nanti yang diurapi, ini kondisinya kan waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti itu tentang amanat agung, itu kan kondisinya dia sudah bangkit kok. Dia udah bangkit dan tubuhnya udah udah berubah jadi tubuh kemuliaan. Makanya diberikan kuasa kepadanya kan. Iya. Kan dia ada di dalam Kisah Rasul 2, ya kan? Dan Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Karena itu Allah mengaruniakan nama segala nama kan, Kisah Rasul 4. Karena ketaatannya ya kan. Nah, jadi memang Yesus itu benar-benar manusia biasa. Walaupun ia Yehova sendiri, tetapi ketika di dunia ini benar-benar manusia biasa. Makanya ketika ia bangkit dari kematian, segala kuasa itu diberikan kepadanya kembali. Segala kuasa itu diberikan kepadanya setelah dia bangkit. Dan itulah sebabnya Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Tetapi begitu Yesus bangkit dari kematian, ya, Bunda Maria itu menyembah Yesus. Kurios. Menyembah, dia nyembah ada dalam Markus itu.
Iya, persekutuan Yesus. Bunda Maria itu tidak pernah menyembah Yesus sebelum Yesus bangkit dari kematian. Karena dia harus manusia biasa dan nggak boleh seorang ibu nyembah anaknya sendiri begitu kan. Tetapi begitu Yesus bangkit dari kematian, maka kan bilang kalau di hari kebangkitan udah nggak ada kawin mengawinkan, artinya nggak ada anak beranak lagi. Maka Maria nyembah Yesus. Itu ceritanya begitu. Karena dia sudah menjadi dialah Allah sendiri. Ya kan. Tetapi kalau ditanya Yesus selama di bumi ini ya dia harus manusia. Makanya kalau non Yesus itu apa? Loh, kamu mau Yesus yang apa? Masalahnya penting nggak sih kita mengakui Yesus sebagai Allah? Nah itulah masalahnya. Nggak penting. Yang paling penting mengakui Yesus adalah kurios. Sebab nanti Yesus yang akan mengakui dirinya sebagai Allah. Bukan kita yang ngaku-ngaku sebagai Allah. Karena kita ngaku Yesus sebagai Allah nggak diselamatkan loh. Nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Kita mengaku Yesus adalah Allah, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tapi keselamatan itu hubungannya kalau kita mengakui Yesus adalah kurios, Adonai. Bukan Theos loh. Nah nanti Yesus yang akan datang kepada kita, akulah Allahmu. Bukan kita yang ngakuin, tetapi ia yang akan mendeklar dirinya sebagai Allah kepada kita. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Jadi bukan kita, engkau layak menjadi umatku. Kalau kita menang, kalau kita kalah ya jangan. Begitu. Jadi pemahaman ini jangan mau di-framing sama orang Islam. Karena kita diselamatkan bukan karena mengakui Yesus sebagai Allah, tapi sebagai Tuhan, Tuhan kita, majikan kita. Masalahnya, kalau Yesus adalah majikan kita, maka harusnya kamu udah nggak ngerokok lagi. Berarti saat ini kamu belum menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, karena kamu masih terikat dengan rokok. Itu loh. Kita sekarang gampang kita jualan Yesus Tuhan kan nggak dipenggal. Kalau kamu coba hidup di zaman Roma, bilang Yesus kurios, wah dipenggal, kalau besok kamu udah disalib hidup-hidup itu. Sekarang kamu bilang Yesus Tuhan di pinggir jalan pun teriak ya, Yesus adalah Tuhan, paling ditabok orang. Ya kan sama orang Islam itu paling tabok. Dibunuh enggak, kecuali kamu ngomong sama orang Islam itu nginjil, wah bisa kamu dibunuh kayak Omega Suparno teman saya. Nah, tetapi sekarang semua orang Kristen dunia termasuk Gilbert sama Romo Beni gampang sekali ngomong Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Gampang. Buktinya nanti kalau sudah di dianiaya, siap nggak? Ya kan? Siap nggak ngomong Yesus adalah Tuhan tetap? Nah, tapi buktinya paling buktinya apa? Ya kan? Pendeta-pendeta yang masih pakai mobil-mobil mewah, bagaimana dia bisa membuktikan Yesus adalah Tuhan sementara dia sendiri membiarkan banyak orang miskin, dia sendiri pakai barang-barang mewah, tega? Nggak mungkin, jauh. Kalau begitu dia Yesus adalah Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau ikut aku, ya, jual segala milikmu, bagikan ke orang miskin. Loh, Pak Paulus sudah belum? Oh, saya sudah lakukan. Serius, saya sudah lakukan. Ini ya, saya sudah lakukan. Jadi bukannya saya ngomong begini basa-basi. Nah, termasuk kalau misalnya tadi Dimas Timothy ini masih merokok, wah saya yakin kamu belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan, karena kamu masih terikat dengan rokok itu. Saya tidak mengatakan rokok itu dosa, tetapi apapun yang mengikatmu, ya selain dari Tuhan Yesus itu sendiri, berarti kamu belum menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Masih ragu-ragu. Orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan tidak akan terikat dengan apapun, tidak terikat dengan rokok, tidak terikat dengan seks, tidak terikat dengan harta, tidak terikat dengan apapun, karena kita hanya terikat sama Tuhan Yesus. Ya, simpel sekali ya. Bukan menghakimi tadi ya, sorry ya, tetapi artinya itu harus menjadikan sebagai Tuhan. Oh, itu ngeri loh. Itu tuh everything, ya, everything, segala-galanya. Sak pikiran kita, sak handphone kita di dalamnya isinya apa? Rahasia-rahasiamu, pribadi-pribadimu, sak uang-uangmu itu miliknya Tuhan. Makanya Yesus berkata, jualah segala milikmu, bukan perpuluhan loh, segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Ya, wah itu namanya, makanya saya bilang diakonia. Kalau orang pendeta nggak ngajari diakonia, itu hati-hati, Anda sedang disesatkan sama pendeta itu. Gereja yang tidak diakonia, saya jamin gereja itu sedang sesat. Saya jamin itu. Gitu ya Pak Dimas Timothy, luar biasa. Thank you sudah menampakkan wajahmu. Luar biasa keberanianmu, luar biasa. Saya butuh orang-orang pemberani yang menampakkan wajah.